Ada juga sholat, tapi artinya sholat jenazah. Misalnya di surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kamu jangan sholat ala ahadim minhum. Kamu jangan sholat di mereka. Nah, konteksnya ini itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ini tokoh munafik yang kemudian pingin Rasulullah supaya nyolatin. Jangan sholatin, itu munafik. Nah itu makanya dia berarti sholat jenazah. Bahkan ada juga sholat itu berarti doa. Nah ini yang biasa. Misalnya kalimat washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini kalau kita kemudian tidak paham dari al-wujuh wa nadhair, misalnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Allah mengutus kepada Rasulullah, tentu saja para pejabat-pejabatnya, ambil zakat dari mereka untuk mensucikan hatinya, mensucikan hartanya. Wa sholli alaihim, salatlah untuk mereka. Loh gitu ya. Itu enggak tahu terjemahannya apa ini. Wa sholli alaihim, dan berdoalah. Jadi bukan kemudian dia diterima zakatnya kemudian salat untuk mereka, tidak, tapi doakan untuk mereka. Bahkan ada kalimat sholat tapi artinya membaca Al-Quran. Misalnya di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Surah ke-17 ayat 110. Kalimatnya wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Ayat ini oleh sementara kalangan diartikan dengan doa. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jangan keras-keras kalau kamu berdoa. Wala tukhafit biha, dan juga jangan terlalu rahasia, jangan terlalu perang. Padahal ayat ini riwayatnya ya, dilatar belakangi oleh bacaan Rasulullah ketika di periode Makkah. Di periode Makkah ini ya. Periode Makkah adalah periode di mana umat Islam masih belum kuat. Rasulullah itu pingin suara Al-Quran itu mengalahkan semua suara yang ada. Makanya kalau ngaji itu keras. Karena pingin biarkan semua orang itu mendengarkan Al-Quran. Enggak taunya dibully sama orang kafir. Saat itu karena masih belum kuat ya. Sehingga orang kafir menjadi marah. Orang kafir menjadi marah gara-gara bacaan Al-Qur'annya Rasulullah itu. Lah kalau sudah marah, mereka kan bisa bukan sekedar menyakiti, akan melecehkan Al-Qur'an, akan mengolok-olokkan Tuhan. Ini periode Makkah. Makanya kemudian turun wala tajhar bi sholatika. Kamu jangan keras-keras kalau membaca Al-Qur'an. Kamu jangan keras-keras kalau membaca Al-Qur'an. Ini periode Makkah. Makanya kemudian tradisi ini kemudian tidak terjadi di periode Madinah. Periode Madinah kembali menjadi asal karena saat itu umat Islam menjadi kuat. Makanya suara Al-Qur'an itu menjadi bergema. Bapak Ibu dan Saudara, makanya Indonesia ini alhamdulillah. Di corong-corong itu ada bacaan Al-Qur'an. Corong-corong masjid itu. Menara-menara masjid itu ada bacaan Al-Qur'an yang sholat. Ada bacaan Al-Qur'an yang sholat. Bapak jangan pernah kepikir bahwa ini terjadi di masyarakat yang Islam minoritas. Di luar negeri misalnya, di Amerika, ada umat Islam enggak? Ya banyak. Tapi ada suara Al-Qur'an? Tidak ada. Makanya ini akan menjadi tolok ukur bahwa izzatul Islam, kemuliaan Islam adalah ketika suara Al-Qur'an itu menggema. Nah ini kemudian orang salah paham karena memang tidak melihat ayat itu dari konteksnya. Padahal ketika beliau hijrah ke Madinah, persoalan ini tidak disinggung lagi.
Itu hanya di periode Makkah ketika Rasulullah. Kenapa? Karena Allah melihat, wah ini bahaya ini, karena belum kuat. Makanya kemudian, kamu jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu pelan, karena sahabat-sahabat itu ingin mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran. Makanya Pak, tidak bisa kita itu melepaskan Al-Quran itu dari riwayat. Harus ada sanad yang jelas. Kita tidak bisa kemudian semata-mata begini, kemudian seenaknya yang kita katakan. Padahal maksud ayat tidak seperti begitu. Lah ayat ini kan kemudian tidak bisa terlepas dari sebuah riwayat yang ada. Makanya ayat ini, yang suara Al-Quran tadi itu, makanya Bapak Ibu dan Saudara, kita ini enak sekali di mau kiroah itu suaranya lantang gitu. Ada di masjid, ada murotal-murotal, dari suara, tidak ada yang komplain. Coba kalau di Amerika, saya 2 bulan di Amerika, keliling kota, tidak ada suara Al-Quran yang keluar. Tidak ada, ya sendiri-sendiri aja. Makanya ketika ada seorang sahabat, dia itu membaca Al-Quran, keras itu, siapa yang memuji itu? Ini, wah Allah merahmati dia. Jadi tidak usah takut Pak, baca Al-Quran itu. Asalkan tidak ganggu lagi sholat. Enak-enak sholat Bapak bacanya banter lah, itu masalah. Yang jadi masalah lagi adalah ketika kita sudah enak baca Al-Quran, orang datang sholat di pinggirnya, ini jarak namanya. Jarak itu tahu? Sengaja dia. Dia sudah enak ngaji itu, malah dia sholatnya di padahal tempatnya luas. Yang ngaji sholatnya agak ke sana, malah mendekati dia. Itu sama kasusnya dengan pengajian habis sholat, Pak. Jadi saya ini di Masjid Astra biasanya kan ada kuliah zuhur di beberapa masjid. Itu jamaah zuhur di masjid itu, apakah mereka itu semuanya ikut imam yang ada di depan? Kan tidak kan? Kadang ada yang terlambat sehingga sholat jamaah sendiri. Kan gitu ya, sholat zuhur atau asar. Kalau ini kita sholat kuliah zuhur. Nah pertanyaannya kan begini pertanyaannya. Ketika kita sudah berjalan sedang kuliah zuhur, karena memang sholat yang diimami oleh imam rawatib itu sudah selesai. Ada hadis tidak ada kegiatan apapun setelah iqamah. Tidak ada kegiatan apapun setelah iqamat, setelah qomat. Makanya ada adalah sholat. Nah, ketika sholat rawatib yang diimami oleh imam rawatib sudah selesai, maka kegiatan apapun silakan. Termasuk pengajian tadi. Pertanyaannya, ada satu rombongan orang datang sholat. Karena dia terlambat untuk mengikuti imam rawatib. Mana yang harus dimenangkan? Itu repot juga, Pak. Jadi saya pernah ketika ceramah seperti begini, ya mereka yang undang, dan ada seperti begini. Wah, di depan saya itu depan paling hanya beberapa meter yang ada dia jamaah. Ada beberapa 5 orang itu. Allahu Akbar. Waduh, ini terus gimana begini? Nah inilah Bapak, persoalan itu selalu ada ketika dia ini tidak mengikuti imam rawatib, maka sesungguhnya dia yang tidak boleh dilawan, maksudnya yang tidak boleh disaingi itu ada sholat yang diimami oleh imam rawatibnya. Misalnya, imam rawatib itu sudah selesai, ternyata ada rombongan bikin jamaah, ada rombongan lagi bikin jamaah. Kok jamaah kok double-double? Bagi Imam Syafi'i tidak ada masalah, tapi bagi Imam Malik tidak boleh. Makanya di Maroko setelah sholat imam rawatib ini tidak ada jamaah lagi. Nggak boleh Pak, ada orang bikin jamaah setelah imam rawatib. Jadi itulah kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ternyata sholat itu ada yang artinya membaca Al-Quran. Bahkan dari riwayat itulah term sholat di sini bermakna baca Al-Quran. Dari sini juga memunculkan berbagai perbedaan ulama tentang qiraatul Fatihah di dalam sholat. Itu ya dari sini. Ini panjang lebar para ulama kemudian memberikan pembahasan. Bagaimana hukumnya membaca suratul Fatihah di dalam sholat?
Ya karena kata sholat yang dipilih tadi itu. Sholat dipilih artinya baca Al-Quran, berarti kan ada hubungannya. Disinilah kemudian memunculkan qiraatul Fatihah. Para ulama sepakat, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah. Sepakat dari sisi apa? Sepakat ketika orang itu menjadi imam atau ketika dia sedang sholat sendiri. Perbedaan pendapat itu kemudian ketika orang itu jadi makmum. Nah ini itu urusan fikih. Nanti Bapak tanya aja sama Ustadz yang ngajar fikih. Jadi, kalau Bapak jadi makmum itu, apakah kita tetap membaca Fatihah? Kalau Imam Syafi'i tetap baca Fatihah karena keumuman hadis ini menyatakan seperti itu. Oke. Ada juga artinya yusallun, sholat, tapi artinya rahmat atau istighfar. Misalnya Bapak ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, salat kepada Nabi. Loh, kan enggak mungkin salat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang beriman, bersolawatlah. Kan enggak mungkin kita salat kepada Nabi. Nah, salat di sini adalah salawat. Nah, salawat yang dimaksudkan di dalam ayat ini, rangkaian itu di surah Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini oknumnya itu loh Pak, subjeknya Allah, malaikat dan manusia. Tapi pekerjaannya sama-sama sholat. Ya Pak ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat. Terus yang satu, ya ayyuhalladzina amanu berarti manusia. Allah, malaikat, manusia sholat kepada Nabi. Inilah yang kemudian menjadikan kalau kata sholat itu terkait dengan Allah, berarti sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kalau yusalluna tadi itu ada dikaitkan pada malaikat, sesungguhnya para malaikat memohonkan ampun kepada Rasulullah. Kalau sallu alaihi itu para orang-orang beriman itu berdoa untuk Rasulullah. Ya memang ini kalau nggak dijelaskan bisa rancu Pak. Termasuk rancu itu gara-gara kalimat itu kemudian orang di luar Islam menuduh tuh nabimu masih butuh doa. Bapak bersolat kan doa kan, Allahumma ala Muhammad, Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Itu berarti kan ya Allah berikan rahmatmu kepada Rasulullah. Itu berarti Pak berdoa. Pantas saja dia butuh, dia memang jadi ada tuduhan. Makanya Rasulmu itu nggak suci. Itu butuh doa. Ya pantas saja dia masuk surga yang didoain semuanya. Padahal tidak begitu. Kita bersolawat kepada Rasulullah yang mendoakan Rasulullah itu hakikatnya kita ingin loberannya. Kira-kira seperti gelas begini ini sudah penuh tumpah. Lah kok Bapak itu dimasuki air lagi. Ya akhirnya menjadi tumpah. Jadi kira-kira kalau gelas itu saya taruh di sini, kemudian gelas ini diisi dengan air, maka tumpahnya kena saya. Ya kira-kira seperti itulah kita bersolat pada Nabi. Kita tidak mendoakan Nabi, tidak, tapi kita ingin loberannya dari kita doa kepadanya. Nah itu ya, karena itu ayat ini. Jadi kalau sholawat itu datangnya dari Allah, itu berarti rahmat maksudnya. Kalau salawat itu datangnya dari malaikat, itu namanya istighfar, mohon ampun. Kalau salat itu datang dari manusia, itu artinya doa secara umum. Nah. Ada juga misalnya, nah ini yang agak kita sering namanya fitnah. Fitnah ada dalam Al-Quran. Ya, kata al-fitnah itu ada dalam Al-Quran. Wah ini lebih kacau lagi dalam Pak. Jangan fitnah dong. Itu fitnah.
Kamu tahu nggak fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Benar nggak? Tidak benar nggak ini? Jangan memfitnah. Itu fitnah itu. Kamu tahu nggak? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hanya gara-gara dia membaca al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu kalimatnya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wah, ini ya memang terjemahannya fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal kata fitnah di dalam Al-Quran, dari semua kata fitnah di dalam Al-Quran, tidak ada satupun kata fitnah tadi itu yang artinya sebagaimana fitnah di dalam bahasa Indonesia. Benar, kacau ini. Kalimat ini ngambil dari Al-Quran, tapi makna yang dikandung dari fitnah tadi itu tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Bapak buka di kamus, fitnah itu apa? Di kamus. Membicarakan orang lain tidak sesuai dengan fakta, kan gitu ya. Ngomong gini, oh Pak benar fitnah. Lah mesti kan gitu. Jangan fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, enggak, ya kalau cuma sebegitu ya lebih kejam pembunuhan daripada fitnah seperti itu. Padahal fitnah ini ada banyak makna. Kalimat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu surah Al-Baqarah 191. Terjemahannya memang benar. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya memang terjemahannya begitu. Mau diterjemahkan apa lagi? Sayangnya kita sudah ada konsep di pikiran kita sebelum membaca ayat ini, yaitu fitnah di dalam bahasa Indonesia. Akhirnya tadi itu jangan fitnah, karena fitnah itu sesuai dengan, kamu tahu gak, ayat menyebutkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ayatnya benar, tapi menyampaikan dengan pemahaman yang dia miliki nggak benar. Jadi gitu. Makanya dalam beberapa kitab tadi dijelaskan bahwa kata fitnah di sini berarti timbulnya kekacauan, seperti mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang beragama dalam jalan agamanya. Pelakunya adalah kaum musyrikin. Atas alasan inilah Islam mensyariatkan jihad, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, gitu. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangi orang-orang yang, karena itu orang yang nggak punya agama itu sangat berbahaya. Sehingga Islam itu lebih senang bergaul dengan orang yang punya agama meskipun agamanya lain daripada orang yang nggak punya agama. Dia nggak punya standar kebaikan karena standar kebaikan itu dari agama yang dia yakini. Selama orang itu masih punya agama, maka agama itu akan mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Tapi kalau nggak punya agama, dia akan mengikuti dirinya. Nah, atas dasar itulah kemudian Al-Quran memerintahkan untuk memerangi orang musyrik yang nggak punya agama tadi. Saat itu ya, hatta la takuna fitnah, agar tidak terjadi kekacauan. Artinya, kalau ada di sebuah daerah, kemudian orang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak bisa melakukan kegiatan kebaikan dengan baik, wah ini benar fitnah. Agama ini telah menjadi fitnah, telah terfitnah. Makanya ada doa itu, apa itu? Fitnatan fitin. Doa Rasulullah, maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'syatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa abqina waj'al walidana waj'al tha'na wa la taj'al tha'na ala man dhalam wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai terjadi musibah bagi agamaku. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, ketika ada orang berada di suatu daerah, dia tidak bisa melaksanakan agamanya dengan baik, dia tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, itu berarti telah terjadi fitnah. Pasti yang melakukan seperti begini orang nggak punya agama. Jadi makanya ini yang harus menjadi perhatian kita. Ada juga fitnah itu artinya bencana. Misalnya ada ayat di surah Al-Anfal 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Al-Anfal 25. Takutlah kamu terhadap fitnah. Ya fitnah, pelihara dirimu dari, kalau diterjemahkan menjadi siksaan, padahal kalimatnya fitnah.
Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus. Nah, melihat konteksnya kata fitnah ini artinya bencana. Ya bencana adab. Adab itu kan hakikatnya bencana, Pak. Adab yang terjadi di dunia ini hakikatnya ada bencana. Hati-hati ketika adab itu turun, maka dia tidak hanya menimpa kepada orang zalim secara khusus, semuanya ada. Nah, inilah ada masih banyak beberapa term-term di dalam Al-Quran yang masuk kategori al-wujuh wan nadhair, yaitu katanya sama tapi punya makna yang macam-macam sesuai dengan konteksnya sendiri. Karena itu jamaah sekalian, para ulama tafsir benar sepakat untuk memahami Al-Quran itu harus mengenal apa yang dikenal dengan usulul lughah, pokok-pokok kebahasaan di dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab terkait dengan hal ini itu memang banyak yang disusun oleh para ulama masa lalu. Sebut saja Al-Mufradat fi Gharibil Quran, Mu'jamul Mufahras, Al-Mu'jam li Ahfadil Quran, Qamusul Quran. Ini sudah disusun, cuma tidak ada bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Arab, jadi gitu. Karena dia menjadi usul lughah, pokok-pokok kebahasaan, sehingga kita tidak salah paham. Termasuk terhadap riwayat-riwayat yang memang mengarahkan kepada oh ternyata kata ini artinya ini sesuai dengan riwayat ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat. Tentu saja dengan penjelasan yang panjang lebar seperti ini dan beragam, boleh jadi tidak langsung Bapak terima. Mestinya tidak langsung bisa dipahami karena memang begitu. Tetapi paling tidak membuka wacana bahwa oh ternyata Al-Quran sedemikian luasnya. Jadi ternyata bahasa Arab yang dipilih oleh Al-Quran bukan sembarangan karena dia memiliki makna yang begitu luar biasa. Nah, untuk membantu ya di buku saya itu sudah saya tulis. Di kaidah tafsir itu mungkin Bapak kalau ada yang punya buku saya ada di halaman 150 sampai sekian. Itu 148 sampai sekian. Itu yang menjelaskan tentang al-wujuh wan nadhair. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.